hujat. Bible pasang badan. Saya adalah ahli Bible. Anda akan dimuntai oleh Bible Anda sendiri kalau Anda naik ke sini menghujat atau tujuan mau framing. Bible siap pasang badan untuk mempermalukan ente. Oke, saudara Sony, Anda periksa kejiwaan Anda dulu. Masih menyembah kepada makhluk yang netek sama wanita dewasa, itu adalah sesuatu yang tidak beres. Anda butuh vitamin otak. Ke dokter dulu, tidak usah naik. Malu, malu semalu-malunya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum abang. Dari mana? Katolik Protestan? Maaf Bang Zuma, keluar jalur, saya Muslim kok. Oh, alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke Bang, ada yang ingin disampaikan? Sedikit yang mau disampaikan boleh? Silakan. Oke Bang Zuma. Gini Bang Zuma, apakah nggak ada, maaf ya, open yang lain yang ibaratnya yang sedikit berbobot lah supaya diskusinya hidup, tidak menghujat, biar hidup aja. Mungkin itu aja, ya, Bang Zuma. Saya juga bingung Bang, saya harus cari kemana? Ke Dukcapil kah, kantor pos, pos Kamling, atau di mana? Tadi kan di bawah ada tuh, di bawah kan ada tuh bahasannya. Edis ya, Edis naik, Edis naik, tapi nggak naik ya. Nggak ada, semalam itu sempat datang, tapi begitu saya naikkan langsung kabur, biar dianggap sok jago aja. Oke Bang Zuma, mungkin itu aja sih. Siap. Semangat terus Bang Zuma di jalan yang benar. Abang. Amin. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bang. Oke, Saudara Fernando Pengemanan. Pengemanan, iya. Dari agama mana Bang? Kristen Bang. Oke, Saudara, kita diskusi baik-baik yang kayak tadi ya. Siap. Oke, bisa buka mau kamera. Tanya tadi belum bisa Bang, soalnya apa? Baru TikTok saya baru. Pengikutnya belum begitu banyak Bang. Oke. Iya, bagaimana tanggapan saudara terkait tema ini? Siapa yang menghalalkan babi? Saya lihat sedikit apa pembahasannya tentang tema Lukas saya 11 ayat 27. Enggak usah sabar dulu Bang, saya mau tanya. Oh, enggak usah ke situ, kita bahas halal babi. Nanti Tuhan nete enggak usah dibahas. Kasihan yang lain. Nah, soalnya penasaran banget sih. Ini apa? Ini di Alkitab itu kan tertulis bahwa memang sudah jelas kalau dipakai apa terjemahan hari-hari itu kemungkinan besar pasti pembahasannya beda. Seperti Bang Zuma tadi jelaskan ya, sama di Bang Sony. Begitu enggak? Saya nggak tahu karena saya cuma baca dalil Bang. Kalau misalnya itu keliru, dalilnya. Iya, kalau itu keliru silakan nanti ditanya. Bang, saya cuma mau tanya sedikit aja. Buka kamera dulu dong. Ternyata bisa buka kamera, tapi Anda mempraktikkan ajaran Paulus boleh berbohong di segala hal. Filipi 1:18. Terima itu undanganku dah. Silakan. Oh begitu ya. Iya. Saya coba dulu ya, mudah-mudahan bisa ya. Nggak bisa ini Bang, saya sudah coba ini. Undangannya sudah saya kirim. Tuh, mungkin jaringan kayaknya. Sabar ya Bang ya. Iya. Ya. Ini jaringan. Oh iya, sudah bisa Bang. Halo Bang. Halo juga. Ya. Ini apa? Maaf ya, sedikit mau tanya sedikit tentang tadi pembahasan si Bang Zuma sama Bang Sony ya.
Iya, kalau dibahas Saya itu masih agak keliru sih. gimana ya? Nggak bagus dibahas itu, Bang. Itu pembahasan Enggak, untuk anak-anak banyak di sini soalnya. Nanti apa-apa, anak-anak berpikir nggak apa-apa Tuhan aja. saja isap tete, apalagi saya. Nanti bahasnya begitu. Intinya begini bang, kalau menurut saya mendingan terbuka aja ya, jangan disembunyi-sembunyiin supaya agama kita bisa tahu. Kedua maksudnya ini agama abang juga bisa tahu, betul Ya enggak? inilah makanya dibahas siapa yang halalkan babi supaya Iya, kita tahu makanya gitu. oh siapa yang halalkan babi? Memang nggak ada bang. Nggak ada kan? Iya, kalau menurut abang ada nggak dia apa di agama kita dihalalkan babi? Kalau di agama saya nggak ada. Kalau di agama Bukan kalau di agama saya, agama Kristen. ada, Iya. ada. Paulus tepinya yang menghalalkan. Oh, tapi ini di apa? Kitab perjanjian apa? Kitab apa? Di Kolose 2, Efesus 2, 1 Korintus 10, Dihalalkan babi ya. segala Ya kalau sesuatu macam kalau halal. kita mau lihat segala sesuatu dihalalkan ya. Iya. Ya, maksudnya kalau menurut saya sebenarnya sih kalau di perjanjian lama yang apa? Yang dihalalkan, yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah ya. Begitu Bang ya. Bang Zuma. Iya, iya. Ya. Maksudnya kalau saya belum begitu baca di Kolose, cuman maksudnya kalau di perjanjian lama saya pernah baca yang tidak dihalalkan itu terkecuali yang berkuku terbelah, betul nggak? Kalau di perjanjian lama. Sudah disebutkan di perjanjian lama babi haram. Di ayat berapa itu? Di kitab apa itu, Bang? Di Imamat 11 nomor 7 nomor 8, Ulangan 14 nomor 8. Coba boleh buka, Mbak? Boleh buka nggak? Soalnya saya nggak ada HP cadangan jadi, Bang. Di Supaya situ saya lihat. dikatakan janganlah engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Oh, begitu ya. Iya. Iya. Makanya ketika Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Nah itu makanya Alias saya neraka, bertanya, gitu ya, siapa yang menghalalkan babi ini padahal itu haram di Taurat? Tapi kalau misi Bang mau tanya sedikit. Kalau di agama Bang diharamkan ya. Haram, tidak boleh Tidak dihalalkan makan ya babi. Nggak boleh. Iya, Tapi haram. kebanyakan yang lain sini dibilang sebenarnya cuma konteksnya aja. Maksudnya? Maksudnya begini. Kalau di agama Abang kan diharamkan babi. Haram babi, Nggak nggak boleh boleh. dimakan. Iya. Iya. Tapi saya pernah nonton di YouTube ada satu Pak Ustadz bilang sebenarnya bisa makan babi terkecuali kalau seandainya bisa dimakan babi. Contoh kecil begini, dia kasih ilustrasinya begini Bang. Kalau seandainya kamu di hutan terus makanannya nggak ada, terus kamu ketemu binatang itu ya, binatang babi ya, celeng ya, itu dalam keadaan pendapatnya terpaksa. dengan Ada keadaan ayatnya. terpaksa Bang. Terpaksa. Iya. Bukan karena mengingini, tetapi karena terpaksa. Oh berarti itu bukan haram Bang. Kalau terpaksa bukan karena mengingini, maka tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengalami itu. Karena terpaksa. Tapi Karena keadaan terpaksa. Iya. Al-Quran begitu ya. mengatakan. Iya jelas. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Tapi haramnya babi itu mutlak. Haram. Nah sekarang permasalahannya, kondisi mana terpaksa? Kan sekarang makanan ada di mana-mana. Iya. Iya makanya sampai tadi
sudah kalau masalah dihalalkan apa siapa yang halalkan babi, oke, saya sudah akui tadi. Cuman maksudnya masih ada kejanggalan sedikit tentang apa ini Mas apa Lukas ya, Lukas 11 ayat 27 ya. Kemungkinan besar Bang Zuma apa baca di terjemahan lama ya, begitu ya. Terjemahan barunya juga begitu. Pembacaan di terjemahan baru bukan begitu, Bang. Coba Anda Bukan baca. berbicara tentang itu, Bang. Silakan Anda buktikan, silakan. Buka, Bang. Lah jangan saya. Saya kan sudah menunjukkan tadi. Anda yang membawa narasi, Anda yang membuktikan. Tunggu sebentar. Ya, tunggu sebentar, Iya. Bang. Silakan. Jadi kesimpulannya menurut saudara kita ini, di Bible memang tidak ada yang menghalalkan, tapi faktanya Paulus yang menghalalkan. Dengar kan, Bang? Enggak dengar. Enggak dengar. Tunggu sebentar ya. Kalau di dalam Alkitab apa hari-hari, saya nggak bisa buka apa Alkitab nanti apa ini apa nih? Nanti yang terjemahan baru itu dia katakan kan bahwasanya dibilangkan berbahagialah ibu yang telah mengandungkan engkau dan yang telah menyusui engkau ya, begitu ya, Bang? dan susu yang telah menyusui engkau. Yang susu yang telah menyusui engkau. Itu kan berbicara kalau kita mau lihat dan maksudnya dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu. Maksudnya begini. Contoh kecil, kata kasarnya begini. Ketika saya punya anak, ketika dia masih kecil otomatis ibunya ini anak saya pasti akan menyusui kepada ibunya. Anak manusia. Ya, itu anak manusia. Ini masalahnya Tuhan. Karena begini, Bang. Iya, gimana? Di dalam Alkitab saya tertulis juga dia 100% manusia, 100% Allah. Betul ya, itu dia. Salah nggak kalau misal saya katakan Tuhan netek? Itu wajar, Bang. Ya, wajar Tuhan menetek. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bang. Kalau seandainya dia masih kecil, kok bisa netek, otomatis matilah. Ya, berarti Tuhan mati. Kalau kita mau lihat dalam konteksnya itu kan berbicara tentang ibu, seorang anak yang menyusui ibunya. Tadi Anda mengatakan dia seutuhnya manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Begini, Bang, iya betul. 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Tuhan menetek. Tuhan pasti di dalam kita tertulis begitu. Iya, berarti Tuhan Anda menetek. Tidak bisa pungkiri, Bang. Nah, oke. Berarti Tuhan Kristen menetek. Jadi nggak usah menghina, menghujat. Nasihati teman Anda, jangan menista karena kita lebih parah lagi sebab Tuhan kita malah isap puting, kan begitu. Oh, begitu. Ya. Saya mau tanya, kalau di dalam Alkitab itu kan, dalam Alkitab saya, mulai dari proses Tuhan jadi manusia, mulai dari kecil sampai apa kan itu detail ya, Bang ya. Bisa diakui detail ya. Ya. Tapi saya mau tanya sedikit, Bang. Kalau Nabi Muhammad dari kecil sampai besar proses perjalanannya ada? Ada di kitab Sirah Nabawiyah lengkap. Nah, saya mau tanya, di saat dia kecil itu berarti dia nggak bisa nete? Dia manusia, dia bukan Tuhan, pasti nete. Ya, makanya saya bisa bilang tadi sama. Ya, berarti kalau Bang Zuma bilang begitu berarti sama. Apanya yang sama? Begini, karena begini, kalau kita mau berbicara Nabi tentang Muhammad konteks manusia, bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Dia nete wajar. Oke, kalau Nabi. Tapi begini, Bang, saya mau tanya, Yesus kalau Tuhan seandainya itu saya nggak bisa lari dari konteks yang ada. Intinya saya akui. Tapi maksudnya kalau macam menurut Bang Zuma punya pendapat pembahasan kayak begitu, kata kasarnya seperti sama Bang Zuma Sony tadi ya.
Iya. Itu konteksnya salah karena Bang Zuma baca di terjemahan lama. Ya, terjemahan barunya kan susu yang menyusui engkau. Susu yang menyusui engkau. Tapi Bang Zuma ingat nggak pembicaraan Bang Zuma tadi? Apa? Dibilang apa? Tete yang menyusui ya. Tuhan menete perempuan dewasa ya. Susu yang menyusui engkau, engkau adalah Tuhannya Kristen, disusui oleh perempuan dewasa, sama aja. Oh berarti kalau berarti pemikiran saya begini Bang. Kalau seandainya dia nggak menyusui atau proses perjalanan, intinya begini, faktor umum manusia di saat masih kecil sampai dewasa otomatis punya proses perkembangan yang ada. Tapi katanya Tuhan. Mana yang betul? Tuhan atau bukan nih Yesus? Tuhan kok nete kan gitu. Oke, sekarang begini Bang, saya mau tanya sedikit Bang. Kalau seandainya Kak Bang bilang begitu, berarti waktu itu ketika Tuhan mati, terus bangkit pada kali yang kedua, pada hari yang ketiga, itu dia mati atau enggak Bang? Ya namanya matilah. Masa tidak mati? Nah, namanya mati. Bang, akui mati enggak? Mati. Meninggal ya? Mati. Iya, meninggal ya. Berarti Bang bisa mengakui ketika dia masih proses, namanya posisi kan manusia. Berbicara tentang apa? Makin aneh karena Tuhan menyusui, setelah itu Tuhan mati lagi dibunuh manusia, itu makin aneh. Karena begini Bang, maksudnya begini Bang, saya belum begitu paham masalah tentang cuma maksudnya kalau kita berbicara pendapat manusia, dia butuh ikut proses Bang. Nah berarti Betul Tuhan enggak? seperti Tuhan Anda manusia. Makanya sampai saya bilang tadi Bang, karena dia di dalam Alkitab dia bilang 100% manusia, 100% Allah, betul enggak? Nah itulah dia, 100% Tuhan menete. Apa yang salah? Yang Kan memang dia nggak ada yang salah sih. Nah iya, berarti tanya sama Bang Sony, nggak usah menghujat karena Tuhannya pun Isa puting wanita dewasa. Bang Zuma tadi, Bang Sony tadi hujat apa tadi sama Bang Zuma? Dia arahnya kepada nabiku dibilangnya pedofil, tuduhan yang membabi buta tanpa dasar. Dia tidak sadar kalau sebenarnya Tuhannya lah yang melakukan sesuatu yang tidak rasional. Gitu. Kalaupun pedofil itu harus dituduhkan kepada Nabi Muhammad, pedofil itu adalah penyakit manusia. Penyakit manusia. Sedangkan kalau Tuhan nete, itulah yang tidak manusiawi. Ini maksudnya iya. Kalau menurut Bang Sony tadi ya, begitu tadi dia bilang. Iya. Tapi kalau menurut saya intinya saya cuma kasih kesimpulan aja. Kalau untuk saya ini kan berbicara tentang faktor manusia. Yang tadi seperti Bang Zuma bilang tadi, Tuhan berbahagialah ibu yang mengandungkan engkau dan susu yang menyusui engkau, betul ya Bang? Tadi ya. Iya. Itu wajar karena kalau untuk saya, pemikiran saya begitu, itu wajar. Karena dia masih prosesnya manusia. Belum Tuhan. Kalau bagi saya begitu Bang. Iya. Belum Tuhan dia karena di situ. Mungkin begini Bang. Iya. Nggak mungkin begini Bang. Saya mau bilang begini. Kalau seandainya dia waktu Tuhan Yesus ketika dilahirkan, kita tahu dia kata kasarnya dilahirkan di kandang intinya di kandang binatang ya. Iya betul. Kalau saya tidak bisa pungkiri itu sesuai dengan kitab saya. Iya. Kalau seandainya dia masih kecil terus banyak orang tahu bahwa dia Tuhan, otomatis dia nggak akan turun ke bumi sini untuk menebus dosa-dosa kita Bang. Terus kenapa nggak turun aja langsung dewasa?
Nggak bisa, kan butuh proses. Sekarang begini bang, saya mau tanya begini bang, simpel aja bang. Saya mau tanya begini, ketika bang Zuma punya anak, terus ketika dilahirkan, kalau langsung besar kan nggak mungkin. Sekarang Pasti saya dari proses tanya, kecil dulu sampai. saya tanya, Anda Ya, pernah baca kitab Kejadian 18? Sebentar saya cek dulu. Nah, terus bang. Atau Anda baca ketika kemudian di Keluaran 20 Tuhan datang kepada Musa? Iya. Apakah Kalau Tuhan di datang kepada situ Musa, apakah Tuhan di situ datang dalam keadaan bayi? iya terus bang. Datang dalam keadaan bayi atau Enggak. langsung dewasa kan? Iya. Itu bisa. Atau jangan-jangan Yesus ini murni manusia, kalian aja yang melantiknya Tuhan. Saya nggak bisa bilang iya atau tidak bang. Intinya apa yang tertera di dalam kitab saya itu yang saya ikuti bang. Oke. Gitu. Iya. Apa yang tertera di kitabnya abang harus itu ya apa intinya hak kita untuk memilih ya. Kita nggak Oke. bisa apa. Oke, saudara, thank you ya. Gimana, Bang? Iya. Iya, Bang. Makasih, Bang. Oke, makasih. Thank you. Iya, iya. Anda orang baik. Kita naikkan lagi teman kita yang Kristen yang lain yang bisa masuk kembali ke tema terkait dengan babi haram itu siapa yang ngajarin? Makasih sahabatku, semangat terus. Semangat siang, saudara. Selamat siang. Iya, Iya. bisa buka kamera. Oke. Gimana Oke. kabarnya Bang Zuma? Sehat, alhamdulillah. Iya. Dari mana Bang? Katolik? Kristen, Pak. Oh, Kristen. Mungkin bisa menjelaskan ke kami ini terkait dengan penghalalan babi yang mana di Ya, kitabnya kalau Yahudi. masalah Silakan. penghalal babi itu memang tidak ada diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tapi Oke, memang Tuhan sip. Yesus datang untuk merombak hukum Taurat memang. Di mana Yesus mengatakan dia datang untuk merombak Taurat? Ya, Tuhan di dalam pengajarannya dia ada tentang seperti gigi ganti gigi dirombaknya. Terus hukum Taurat menjadi dua, hukum kasih, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Itu aja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum Taurat kan nggak pernah diajarkan untuk diteruskan seperti itu lagi kan. Dan juga tidak ada ngajar tentang makan apa yang halal, makan apa yang haram. Coba kamu carikan di Alkitab apakah ada Yesus mengatakan ini haram, itu halal. Matius 5:19. Apa itu? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan Bukan. kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ya, itu artinya Yesus tidak mengubahnya hukum Taurat. Iya, Artinya tapi orang yang merubahnya menurut Yesus menempati tempat terendah. dia mana Tuhan Yesus sendiri merubahnya kok. Di mana Merombaknya. Yesus? Di mana? Itu seperti gigi ganti gigi dijadikan kasihlah musuhmu dan doakan dia. Itu bagian daripada penggenapan, tapi tidak Loh, tidak kan membatalkan. itu kan kelihatan Di mana? sekali. Di mana Jadi Yesus bukan membatalkan? berarti dia terkecil itu artinya bahwa hal-hal yang jasmani itu tidak perlu lagi karena Aduh, parah. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Taurat?
bukan membatalkan, tidak membatalkan, tapi merombak, memperbaharuinya menjadi secara rohani. Kasih kedua kan, kasih kepada Tuhan. Iya. Kasih kepada Betul. Tuhan itu maksudnya apa? Melanggar Kasih- perintahnya atau mentaati perintahnya? Kasih Tuhan Allahmu artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dengan dan cara menjadi hidup yang seperti Tuhan inginkan. melakukan perintahnya atau melanggar perintahnya. Di situ kita nggak mampu melakukan hukum Taurat, kita nggak mampu melanggarnya. Maksudnya nggak mampu kita Berarti hidup tidak seperti mengasihi. yang dikatakan hukum Taurat. Berarti tidak mengasihi yang disebut Ya, mengasihi bukan nggak Bapa mengasihi, Elohim. tapi kita sudah mengasihi karena kita menyerahkan hidup kita baginya. Bagaimana menyerahkan kalau tidak melaksanakan perintah malah melanggar? Loh, kan kekuatan bukan kita. Akhirnya Nah, kalau yang ada memberikan perintah, kekuatan itu kalau Tuhan ada kita sendiri. kalau ada perintah dari Tuhan jangan makan babi, terus kita mengasihi Tuhan malah melanggar makan babi, apakah itu masuk kategori mengasihi? Tapi Tuhan memang merombaknya karena yang masuk ke mulut bukan tidak Ya itu jadi bukan haram. masalah Tapi yang babi. keluar itu yang jadi haram. Itu artinya. Berarti kencing onta masuk ke mulut boleh? Ah, itu memang boleh karena Islam Boleh. juga mengajarkan demikian. Boleh. Nah, sekarang Islam juga permasalahan mengajarkan boleh diminum kencing unta itu. berarti tidak boleh lagi dijadikan sebagai olok-olok karena ternyata di Kristen juga boleh ya. Kalau mau diminum kan nggak masalah buat kami, tapi kalau Oke. kalian kan mengatakan itu haram. Oke, sekarang di Matius 15 yang terkait pernyataan Yesus yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, apakah itu membahas babi atau itu membahas masalah cuci Ya tangan kan, doang? segala makanan masuk ke mulut itu hal dan yang dikeluarkan dibuang ke jamban tuh ya baru haram kan gitu atau keluar dari hati kan gitu. Tapi itu kan tidak ada membahas babi, kontrasnya. Bang. Itu membahas tentang sanggahan Yesus terhadap ujaran orang-orang Farisi yang mengatakan muridnya makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah Ya, babi. itu kita memandang bukan sekedar hanya nggak boleh cuci tangan, tapi kan masuk ke mulut. Yang Itu masuk ke pandangan mulut itu Kristen, segala kan? sesuatu yang bisa masuk ke mulut. Yang penting bukan racun kan, bukan Ya, bunuh diri. berarti pandangan Kristen terhadap itu sudah melanggar apa yang Yesus ajarkan. Tidak dong, kata Tuhan Yesus itu memang dia tidak menentang orang makan. Artinya, Di mana Yesus mengatakan itu? itu kan dia bilang yang masuk ke mulut Ya itu semua. berbicara mengenai cuci tangan. itu cuci tangan, itu namanya makan. Makan Iya, itu semua kan bisa ditegur. masuk ke mulut. Yesus ditegur, kenapa muridmu tidak cuci tangan? Melanggar adat istiadat nenek moyang kita makan tanpa cuci tangan. Yesus menjawab, itu bukan yang masuk kontrasnya ke dalam mulut. dengan apa yang keluar dari hati dan keluar dari Itu bukan berbicara babi. apa tuh buang ke jamban itu apa kaitannya kan gitu. Ya nggak ada kaitannya harus kan orang dipikirkan. Yahudi tidak makan babi, Bang. Itu kan harus dikontraskan, kamu harus pikirkan baik-baik itu berbicara. Kontradiksi pengakuan Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun terkecil akan menempati Kalau tempat. meniadakan, Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan, tapi merombak baru. Meniadakan itu artinya Bukan, tidak dong. Karena dia memperbaharuinya. di mana Karena Yesus itu memang tidak memperbarui bisa. dengan menghalalkan? Di mana Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang terkecil. Maksudnya meniadakan hukum Taurat adalah 10 hukum itu. Kata Bukan siapa? 10. Ya kata Tuhan hukum Taurat kan ada 10. Ya, kata siapa hukum kalau Taurat? itu berbicara mengenai 10, kata siapa? Itu kan hukum Taurat ada 10. Iya betul nggak? Nah, hukum sholat yang
Taurat yang paling Emang ada kecil. berapa hukum Taurat? Seluruhnya, Jumlahnya? Pak. Seluruh hukum Mana ada Taurat itu. seluruhnya? Lah, di mana Yesus memilah 10? 10 saja. Ya, itu kan dibilang kalau barang siapa menghilangkan hukum Taurat. Loh, kok nggak ada, Serius tidak apapun, ada, kan? tidak ada kata hukum di situ, nggak ada. Hukum Taurat kan di situ. Iya, di situ kata nomos. Nomos itu artinya Taurat. Iya, Nah, sekarang- betul, betul. Nah, Nah, sekarang hukum Taurat. siapa yang membatasi Hukum Taurat Taurat. itu hanya 10? Siapa yang membatasi? Ya memang hukum Taurat itu cuma ada 10. Siapa yang membatasi? Sedangkan perintahnya Ulangan 11 nomor 1, segala yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa itu Taurat. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu, itu Itu Taurat. aturan-aturan. Itu bukan hukum Taurat. Loh, jadi itu hukum apa namanya itu? Kalau jangan makan babi itu hukum apa namanya? Itu aturan Iya, untuk iya. cara makan. Ya, Lah, lah, itu lah, kan lah, lah, perintah. lah, 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 lah. Itu Lah, 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 aturan lah. yang bisa dirombak. Siapa bilang? Ya kan Tuhan Yesus sendiri merombaknya. Di mana Yesus merombat Taurat? Itu segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak. Itu tidak ada hubungannya haram. dengan haramnya babi. Ya justru itu kalau masuk ke mulut boleh masuk ke mulut Oh, apa? tidak Cuci bisa. tangan haram nggak? Tidak Itu bisa, cuci nggak bisa. tangan, cuci Tidak tangan bisa. haram. Itu kan Anda nyatanya, itu nyatanya mentafsirkan. Kan bener kan? Nah, Itu sekarang yang apakah orang Yahudi tidak makan cuci babi? tangan aja bisa. Apakah orang Apalagi Yahudi yang makan babi? Apakah orang Yahudi makan babi? Ya kan Yesus menghalalkannya. Enggak, saya tanya, apakah Memang orang Yahudi makan tidak. babi hari Oh, ini? Yahudi tidak. Nah, Kan itu tidak ikutin. berarti Tidak ikutin kata mereka Tuhan Yesus, mereka. berarti mereka Mereka tidak menjalankan ikutin kata Tuhan Yesus. apa yang diperintahkan kemudian oleh Nabi Musa, oleh Yesus. Ya kan, Jangan betul. kau menga- Tapi kan jangan dia, kau dia menyangka mengatakan bahwa aku demikian, datang tapi- untuk meniadakan hukum Taurat. Orang Kristen Nah, memang saya- dasar pemakan babi, makan babi. Sekarang Saya kasih pertanyaan tahu. saya ke abang. Sekarang saya Pertanyaan saya ke pertanyakan. abang. Hukum Saya Taurat, bertanya. hukum Taurat kalau tidak cuci tangan haram nggak? Itu najis katanya. Najis. Ya, Menurut haram nenek kan? moyangnya kan? Berarti, betul toh? Kalau Iya. makan babi najis nggak? Najis dan haram. Jelas Nah, itu. berarti sama, berarti hukumnya sama. Berarti tidak cuci tangan sama makan babi itu sama. Oh, hukumnya. beda. Cuci Apanya beda? tangan. Gimana bedanya? Cuci tangan, Mana ada makan bedanya? babi. Itu kan Dengar, nggak dengar. bisa. Dengar, makan babi cuci tangan atau tidak cuci tangan tetap haram. Siapa bilang? Di situ kan udah jelas Siapa bilang? hukumnya Memang di situ lagi najis makan babi atau haram. bahasannya. Itu bukan Iya masalah kan, betul. makan babi. Berarti itu Sekarang bukan pertanyaan hanya cuci saya. tangan doang yang Tuhan Sekarang Yesus pertanyaan bilang saya itu. pertanyaan saya, apakah ada larangan makan babi untuk orang Kristen dari Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Memang Tidak Yesus ada. tidak mengajarkan larangan makan babi, tidak ada. Sekarang Kristen, apakah ada perintah Tuhan agar jangan makan babi kepada Kristen? Tidak ada. Terus kenapa kalian harus ngais-ngais bahwa Tuhan Yesus menghalalkan? Kalau Itu memang kan nggak ada Tuhan haramnya Yesus babi. yang hadirkan bumi itu mengajarkan tidak ada yang satupun haram kalau masuk ke mulut. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak larangan makan babi untuk orang Kristen? Kan Tuhan Yesus tidak ada mengajarkannya. Memang ada, pernah dilarang orang Kristen makan babi? Pernah? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi untuk apa kalian mendasari makan babi karena Matius 15? Ya Nggak justru perlu. itu Yesus yang merombaknya kan. Nah, itu kita sekarang kalau Anda menuduh Yesus yang merombaknya, itu adalah Siapa yang tafsiran. Itu tafsiran. Itu bukan menuduh, itu memang segala yang masuk ke mulut, segala dikatakan segala loh, ya. Apa Segala dasarnya loh, ada ya. ucapan itu? Apa dasarnya ucapan itu keluar dari mulut Yesus? Itu kan segala, bukan hanya cuci tangan, segala yang masuk ke mulut. Andaikan Itu segala saja, itu berarti semuanya. dengarkan Tidak Bang. satu, dua, Andai tiga, saja, tidak ada andai itu. saja orang Yahudi, orang Farisi protes, Yesus kenapa muridmu makan babi? Justru Barulah itu Anda dia bisa mengatakan itu protes babi. gitu.
Justru itu dia protes, tidak cuci tangan dia udah protes. Apalagi makan babi, pasti dia protes. Nah, Nah, mungkin kalau nggak dia protes. kalau Yesus melihat muridnya makan babi, apa tindakan Yesus? Kan situ tidak ada ceritanya. Enggak, saya tanya. Kalau melihat muridnya makan babi, apa tanggapan Yesus? Ya, pasti dia membela muridnya. Ya, nyatanya betul. Waktu dia hari Sabat Jangan itu, Anda mencampur hari Sabat, adukan antara murid-muridnya ajaran Anda yang makan seenak perut roti Anda mau gandum makan itu dengan ajaran dibelanya. Yesus. Tidak mungkin Ya, Yesus ajaran Yesus mengatakan, memang begitu. tidak mungkin Yesus mengatakan, barang siapa meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil akan menempati tempat terendah. Lalu kemudian Itu Anda terkecil mengiyakan tuh Yesus artinya muridnya 10 makan hukum babi. itu, Bang, itu hukum itu nggak boleh hilangin. Udah. Kalau Anda hanya mau menipu, jangan di sini tempatnya. Ya, Bang. tidak Abang ada duduk, tipu-tipu. Anda dibawa. Bodoh kali jadi orang. Bilang aja, haramnya babi itu tidak terikat kepada kami. Ngapain harus ngais-ngais ajaran Yesus kepada muridnya? Itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ada nggak perintah di kitabnya orang Yahudi, haramkan babi untuk orang-orang Roma Yunani? Ada nggak? Enggak. Justru babi itu makanan yang paling terlesat kalian. Tidak ada orang Yahudi menghalalkan babi, nggak ada. Jadi siapa yang menghalalkan babi? Tidak ada yang menghalalkan babi. Kristen memang babi itu halal. Itu jawabannya. Tidak ada yang menghalalkan babi. Maksudnya tidak ada orang yang didatangkan kepadanya haramnya babi menjadi halal, itu enggak ada. Yahudi enggak, Islam enggak. Apakah Kristen menghalalkan babi? Tidak. Tidak. Tapi Kristen memang sudah halal dari sononya. Karena tidak ada pelarangan makan babi di luar Yahudi dan di luar agama Islam. Jadi Kristen boleh makan babi, boleh. Hindu boleh, Buddha boleh, ateis boleh. Hanya ada dua kelompok di bumi ini yang tidak boleh makan babi. Yahudi, Islam. Itu. Kalau Kristen ngapain memperbodoh diri? Ada kok. Yesus sudah menghalalkan. Memang pernah haram untukmu? Emang pernah haram babi itu untuk Kristen? Kan tidak pernah. Terus ngapain kalian? Ada di dalam Matius 15. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut. Memang dulu pernah haram buat kamu babi itu? Ya nggak pernah. Jadi Anda harus sadar diri. Siapa yang menghalalkan? Jawabannya enggak ada. Yahudi tidak menghalalkan. Islam tidak menghalalkan. Kristen tidak terikat halal haram. Tapi Kristen babi itu memang tidak ada haramnya. Karena tidak ada perintah kepada Kristen jangan makan babi. Yang datang perintah jangan makan babi itu di Islam dan Yahudi. Jadi kalau Yahudi makan babi berarti dialah yang menghalalkan babi itu. Tapi ternyata Yahudi sampai hari ini tidak makan babi. Cuman Kristen. Berarti tidak ada yang menghalalkan bagi mereka yang mendapatkan hukum haramnya babi. Kristen makan babi karena memang Kristen tidak pernah diajarkan bahwa babi itu haram. Kristen memang pemakan babi. Begitu saudaraku. Kalau kami Islam Yahudi babi itu haram. Titik. Kalau kalian memang tak ada nabi yang datang ke Kristen mengajarkan makan babi. Ya silakan. Abang bilang tadi di Kristen kan tidak pernah diharamkan makan babi. Iya. Ya. Boleh kita lihat kalau abang punya Alkitab di situ, boleh buka di Imamat 11 ayat 7 sampai 8, Bang. Itu untuk Yahudi. Tetapi kami kan pakai ajaran Alkitab, Itu Bang. Anda ngambil sebagai aksesoris doang. Untuk gaya-gayaan. aksesoris, Bang. Silakan buka kamera abangku. Oh, belum bisa buka kamera. Itu Iya, cuman mohon aksesoris. maaf, Bang. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu mengikat kaum Israel saja.
Imamat Yeremia 31, 31, 32, 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan menanamkan haramnya babi ke dalam batin setiap mereka. Tidak ada dalil Kristen haram babi itu nggak ada. Kalian tidak dianggap oleh Tuhan, makanya tidak ada hukum yang datang kepada kalian. Kalau kami di Islam, innama harrama alaikumul maitata walahmal khinzir. Tuh perintah di Islam oleh pencipta langit dan bumi, wahai umat Islam jangan kau makan babi. Wahai umat Yahudi jangan kau makan babi. Wahai orang Kristen makan sepuasmu, karena dunia ini adalah surgamu. Nah, terus bagaimana abang bilang Kristen, bagaimana dengan agama Kristen yang gereja Advent? Gereja Advent itu secara khususnya mereka memakai perjanjian lama, Bang. Berarti dia serigala nyamar domba. Serigala. Lah, tidak ada ajaran Musa diberikan Tuhan untuk di luar Yahudi, itu nggak ada. Itu milik kepunyaan Bani Yakub. Kalau ada orang yang di luar Bani Yakub memakai perjanjian lama kitab Yahudi, nyamar-nyamar dia adalah serigala nyamar domba. Itu kayaknya Bang offset juga itu, Bang. Kami silakan Anda tunjukkan kepada saya dalilnya di mana di perjanjian lama kalau Taurat yang datang kepada Musa itu untuk orang luar Yahudi juga, silakan. Ada dalilnya? Nggak ada dalilnya. Advent itu sekte yang belum berumur 200 tahun, baru dibentuk, baru-baru kemarin pagi. Advent itu. Setelah dia baca Bible, loh ini kok ada larangan ini, ada kok, aduh kita bikin sekte baru yuk, namanya Advent. Padahal perjanjian lama itu hanya berlaku untuk Yahudi. Jadi saya katakan sekali lagi, apakah babi itu pernah diharamkan ke orang-orang Kristen? Tidak pernah. Orang Kristen diberikan spesial oleh pencipta langit dan bumi untuk menikmati segala sesuatu selama mereka masih hidup di bumi. Silakan makan semuanya, karena kenikmatan dan kebahagiaannya hanya sebatas di bumi doang. Kalau itu Abang tadi kan tahu kali tentang Alkitab, ya kan Bang? Nah, bagaimana ya kan, Bang menanggapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 13-15 yang dikatakan di situ, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Nah sekarang itu yang datang kata Lukas Tuhan. Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Dari mana Lukas tahu kalau itu Tuhan? Ayo. Anita, syukran. Dari mana Lukas tahu kalau yang datang ke Petrus itu Tuhan? Sabar ya Bang, kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Iya, saya sudah bertanya itu, udah paham itu. Jangan kau mengharamkan apa yang dihalalkan, Theos. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Masa Tuhan bicara ke Petrus? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah mendengar suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa melihat wajahnya. Kok jadi Tuhan yang datang? Jadi tidak ada pernah Tuhan mengharamkan babi untuk orang Kristen, itu nggak ada. Orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan menurut Paulus. Bukan hamba Tuhan orang Kristen itu. Orang Kristen itu tidak pernah datang kepadanya hukum-hukum. Ada nggak pernah Tuhan selamat siang. Iya, siang Bang, siang. Dari mana Bang? Protestan? Katolik? Oh ya, saya Salesius Pak Bang Juma. Nama saya Salesius. Saya Kristen Katolik Pak. Oh Katolik. Iya Bang, iya Bang. Ya. Ya, Gimana kembali kabar ke Bang Juma? baik, baik, alhamdulillah. Baik, puji Tuhan Bang Juma ya. Lancar ya puasanya ya.
Lancar Bang, lancar. Puji Tuhan. Jadi bahas apa ini Bang Juma? Siapa yang halalkan babi? Babi. Gitu ya? Iya. Ya, oke Bang Juma. Saya kira tidak ada yang halalkan Bang Juma ya. Berarti tetap Dan haram. juga tidak ada yang haramkan. Mati meja, mati meja. Jadi imamat 11 itu enggak haram? Enggak gini Bang Juma. Kalau bagi umat Kristen ya, orang Kristen itu dasarnya apa? Di Kejadian, kitab Kejadian Bang Juma ya. Saya baca Kitabnya kitab Yahudi itu, ya Kejadian. silakan. Kitab Kejadian itu kan ya kitabnya orang Yahudi dan juga sekarang juga dijadikan oleh kitab untuk umat Kristen ya. Kejadian 1 Bang Juma ya. Itu dasarnya Bang Juma. Bentar ya, saya bacakan ya. Gak bisa ditampilkan cuma nggak apa-apa ya Bang Juma ya. Enggak apa-apa, silakan Bang. Tapi Ya, dari Bang itu Juma. saya sudah Nggak tahu. apa-apa ya. Ya. 26, Ya, 27, 28. kita ya. baca aja Bang Juma di 27 ya, 27, 28 sampai 29 nanti ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Iya. beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan ya, yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, itu Bang Juma ya. Jadi Barakallahu dasarnya. fiik. Jadi Asik. terutama di ayat 28 ya Bang Juma ya. Itu 27 dan 28 itu. Itu memang Allah menciptakan ya burung-burung di udara, baik yang di laut maupun yang di darat ya. Itu menjadi dia suruh berkuasalah kepada manusia. Jadi artinya manusia itu harus berkuasa atas semuanya itu, ya. Dan menjadi makananmu, itu kata Allah, ya. Itu dasarnya Bang Juma. Ya memang Bang Juma di dalam kitabnya Musa ya, memang ada banyak hal yang diharamkan. Sangat banyak, ya. Apakah Bang Juma percaya dengan kitabnya Musa itu? Percaya? Pertanyaan saya itu. Percaya? Sehingga kan ada yang haram kan toh, ada yang halal Iya. di kitab betul. Musa. Saya Ya, percaya toh? Bang. Betul. Percaya kan? Percaya? Percaya kan kitabnya Musa toh? Percaya? Percaya. Oke. Sekarang gini Bang Juma. Di kitabnya Musa, terutama imamat ya. Kitabnya Musa itu imamat. Imamat 11 ayat 4 Bang Juma. Silakan baca kalau Bang Juma mau baca ya. Baca aja Bang. Imamat 11 ya, saya baca biar enak ya. Imamat 11 ayat 4. Ya, sebentar Bang Juma ya. Saya buka dulu ya. Ayat 4 ya. Jadi gini bunyinya Bang Juma. Ini memang Musa memang ada yang halal, ada yang diharamkan ya. Ini yang diharamkan Bang Juma ya. Ya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, ya Bang Juma ya.
ada unta di situ diharamkan. Ya. Tapi buktinya sekarang Bang Juma makan unta. Ya. Benar nggak itu Bang Juma? Betul nggak itu? Betul. Artinya Bang Juma, ya toh, betul kan itu? Betul bang. Lama, Bahwa cepat bang. di Apa kitab poinnya Musa, cepat? di Imamat ayat 11 ayat 44, ya. Imamat 11 ayat 4 di situ Allah melarang untuk makan Makan apa? unta. Ya, Kenapa terus? Bang Juma sekarang makan unta? Ah, pertanyaan yang Silakan. bagus. Ajaran yang datang kepada Musa silakan. itu untuk siapa? Oke, untuk Musa. Dan Untuk Musa. dan Untuk umatnya Musa kan? saya umatnya Musa enggak? Oke, sekarang saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama orang Islam beda? Aturan itu Tuhan kami Enggak, saya tanya dulu Bang Juma, yang saya anggap Bang Juma ini adalah orang yang sedikit pengetahuan lebih jauh di atas saya ya. Saya tanya Bang Juma, apakah Allahnya orang Yahudi sama Allahnya orang Islam beda apa sama? sama. Sama. Lantas apa? Ketika Allah, ya, kalau sama, Allah mengatakan jangan makan unta. Itu hukum Kenapa kalian makan unta? Itu hukum untuk siapa? Enggak, saya tanya kenapa? Kan Allah berfirman Itu hukum untuk dilarang siapa? makan unta. Itu untuk siapa dilarang? Loh, kan untuk Bani Israel kan toh? Saya Bani Israel enggak? Loh, sekarang saya tanya, Allahnya Bang Juma sama orang Israel sama atau beda? Sama. Tuhan yang sama Berarti memberikan Allahmu aturan. itu pelan-pelin berarti Bang Juma. Hah? Hukum Tuhan kepada Nabi Musa dengan umat. Ini loh Bang Juma, Allah kita itu satu Bang Juma ya. Satu. Kata siapa? Ya. Anda nggak masuk ke situ. Anda Kristen kok. Katolik beda. Kecuali kalau Bang Katolik Juma itu, mengatakan. Katolik dulu, itu Bang bukan Juma. menyembah Tuhannya Yahudi. Katolik itu menyembah dewa. Ya, enggak apa-apa. Ya itu fakta. Maksud saya yang gini, Anda Bang. sembah, Maksud yang saya, Anda Bang sembah Juma. bukan Tuhan kami. Yang Anda Ya, sembah maksud dewanya saya- orang-orang Roma Athena. Jangan Anda masuk di situ. Ya. Orang Kristen Ya, bukan saya menyembah nggak masuk- Tuhan saya kami. nggak masuk ke Ya situ. beda. Ya, saya nggak Makanya masuk ke kalian situ. makan Saya nggak babi masuk ke situ. karena tidak ada larangan makan babi kepada orang Athena, orang Romawi. Ada nggak perintah makan jangan makan babi kepada orang Roma Yunani dari Tuhan kami? Ada nggak? Nggak ada. Kamu saudara tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kamu sembah dewanya orang Roma Yunani. Jangan masuk ke kami. Makanya Nah, haramnya. saya tanya sekarang- Bang Juma. Saya tanya, Apa dengar itu? dulu Bang Juma. Saya tanya ya dengan hormat Ya. Bang Juma ya. Saya Iya. tidak paham Bang Juma ya. Iya. Ya, saya tidak paham. Ya, Kalau nggak toh, paham, kan dengarkan Allah saya. itu kan Jangan kata banyak Bang ngomong kalau nggak paham. Sekarang ada guru. hanya satu. Dengar saya baik dulu. orang Yahudi maupun Islam. Satu. Saya Satu dulu kan? dengar. Ada seorang Beda apa guru. sama? Ada seorang guru Iya. mengajar di SMP, SMA. Guru yang sama. Perintah yang datang kepada muridnya yang SMP dengan perintah yang datang kepada muridnya yang SMA, apakah diperuntukkan kepada SMP SMA dua-duanya? Kan tidak. Hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 5 baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 Anda baca. Hukum itu yang datang kepada Musa hanya mengikat Musa dan kaumnya. Nah, Tuhan yang sama kemudian
Tuhan yang sama kemudian memberikan hukum dengar baru dulu, Bang Zuma. kepada kami umat Islam. boleh, Beda hukumnya. Ya boleh. Iya. Ya boleh saya nanggapi ya. Boleh saya nanggapi. Sekarang Ya, nggak usah Anda berarti- permasalahkan antara saya dengan Yahudi. Yang Anda permasalahkan ini Kristen. Apakah ada aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Titik. Itu dulu. Ada nggak perintah Tuhan saya kan dari sudah Tuhannya Yahudi kepada Kristen, ada? Saya kan sudah baca di Kejadian 27 tadi sampai 29. Itu perintah kepada Adam dan Perintah Allah keturunannya. itu. Sedangkan Nah, iya, itu Taurat, kan dari Allah tuh. oke. Sekarang Itu Taurat kan dari ada nggak? Allah tuh. Iya. Sekarang Taurat ada Enggak, nggak untuk itu Kristen? dari Allah apa enggak? Saya Enggak, tanya. yang diterima oleh Musa itu dari Allah tuh. Dari mana? Bapak. Sekarang pertanyaannya, apakah Taurat untuk Kristen? Bang Juma, Alkitab ya, Alkitab itu Alkitab, terdiri dari, Alkitab. dengar dulu. Dengar Ada dulu. tidak Alkitab, Taurat yang datang kepada Musa untuk Kristen Katolik? Ada nggak? dengar dulu. Alkitab ya, Alkitab itu terdiri dari dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Nenekmu Baru. Perjanjian Lama. saya tanya, Dengar. ada nggak? Dengar dulu. Ada tidak Dengar, biar Taurat Anda untuk paham, biar Anda Kristen? paham, biar Pak Juma paham. Anda Jadi- turun di bawah. Nah, di bawah. Aduh. Botak kepala, nggak ada ilmu. Botak aja, botak licin. Bikin makruh puasa. Botak. Tapi bodoh. Nah, makruh puasa kan jadinya. Ditanya apa, jawab apa. Kupikir botak pintar. Mulut lebar, masuk babi 1 ekor. Jangan ngeyel kok ditanya, jangan so pintar sama saya. Hukum Taurat, apakah ada diberikan untuk orang Katolik? Untuk orang Protestan hukum Taurat itu adakah? Itu yang Anda jawab. Kejadian 1, Anda belum sebut, saya udah hafal itu. Makanya di dalam Ulangan 5 diterangkan hukum yang datang kepada Musa bukan untuk nenek moyang, tetapi untuk kaumnya Nabi Musa saat itu juga. Malah kemana-mana bahasnya. Halo saudara Lukas. Selamat sore Bang Juma. Sore juga, buka kamera abang. Silakan Bu. Ini Iya. pertanyaan saya, apa bisa dijawab pertanyaan saya? Terkait dengan materi ini abang. Ah, siap. Buka kameranya abang. Silakan. Selamat sore. Sore juga saudara. Pertanyaan saya menyangkut istilah tema, Bang. Silakan. Gini, Bang, pertanyaan saya masalah haram-haramnya babi itu. Ya, Oke. Memang di agama Kristen memang tidak ada yang dituliskan istilahnya yang apa kayak bilang sama Bang Juma tadi itu betul. Tapi Berarti apakah nggak yang sekarang ini yang kan sekarang kan trending topik masalah babi ini. iya, Sedang trending topik masalah babi ini. iya. Apakah di dalam agamanya Bang Juma ini babi sedang naik daun sekarang ya? Kok babi naik daun? Yuk. Kan saya tanya dulu, apakah kan anda yang berarasi babi haram? Pemakan babi yang naik daun. Pemerintah diprotes gara-gara Sekarang mau pertanyaan saya gini, diterbitkan, gitu. simpel aja saya. Apakah sekarang ini Bang Juma sudah pengen yang kayak gini makan babi anda? Oh enggak dong, saya Yo. pengikut Yesus makan babi. Kan gila itu namanya. Sudah, maka saya bilang lagi naik daunnya babi sekarang ini. Itu diterangkan Sekarang dalam di kitabnya agama anda Yahudi. ini istilahnya yang dipertuankan babi atau apa Allah? Saya tanya dulu. Kenapa lari ke situ? Kenapa aneh jadi aneh? Kenapa? Terancam perutnya ndak masuk babi. Terancam. Takut nggak makan babi. Padahal ndak ada perintah Tuhan datang kepadamu jangan makan babi.
Kamu nggak dianggap umat oleh Tuhan. Makanya tak ada Tuhan memberikan perintah jangan makan babi kepadamu. Karena bagi Tuhan dikasih perintah pun tak ada gunanya. Jangankan pemerintah, Tuhan pun kalian bantah. Jadi sia-sia aja Tuhan memberikan perintah. Karena sudah tahu Tuhan itu seperti apa karakter kalian. Jangankan manusia, Tuhan pun kalian bunuh. Kan begitu. Jadi tak ada perintah Tuhan kepada orang-orang yang beragama Kristen. Tahu. Nah. Cuma sekarang yang nggak jadi trending topik ini kan masalah babi yang saya bilang naik daun. Iya, karena kalian muncul di tengah-tengah kami menjual babi di mana-mana. Itu kan bagimu yang haram. Kan bagimu yang haram. Oleh Kan kita karena kan itu, kalau begitu, karena kamu sudah tahu babi itu haram bagi kami, jangan kau jual sembarangan toh. Bukan. Yang saya tanya sekarang, Anda mempertuhankan babi atau Tuhan mempertuhankan Hanya Allah? orang Kristen yang mempertuhankan babi sekiranya babi itu menembus dosa. Andai saja babi bisa Sekarang menembus dosa, maka babi pun kau tuhankan. Mana yang lebih haram, saya tanya Anda? Mana yang lebih haram? Yang masuk dari dalam perut atau yang keluar dari mulut? Tanya Anda dulu. Kalau mengatakan Yang masuk hal dalam perut atau yang tersebut, keluar dari mulut? itu berbicara najis, bukan haram. Loh, Yang masuk dalam perut, yang haram, najis. yang masuk atau yang Itu keluar? tidak berbicara haram halal di situ. Yesus tidak membahas haram atau halal. Itu berbicara najis. Belajar membedakan antara najis dan haram. Kristen memang nggak tahu apa itu Sekarang haram. yang saya, jangan ganti topik dulu. Masalah babi, kita bahas dulu masalah babinya ini. Ya. Apakah Siapa yang menghalalkan dalam babi perspektif untuk Anda Kristen? itu di dalam isinya dalam masalah babi ini apakah lagi Siapa yang menghalalkan babi untuk Kristen? setiap ciptaan di muka bumi ini dihalalkan untuk pada semua orang. Tapi Dalilnya ada kata di tapi, dalam makanya dengar Imamat dulu. 11 nomor 7 yang menghalalkan Saya tahu sesuatu itu, yang cuma diharamkan dengar Tuhan itu dulu. iblis. Iblis yang Yang suka kamu menghalalkan bilang Allah itu makanan apa? yang diharamkan Tuhan. Setiap yang ciptaan suka- yang diciptakan sama Allah itu berhak semua manusia dipelihara di muka bumi dan manusia berkuasa. Dalilnya jelas Ya, di kenapa orang dalam makan? Imamat 11 nomor 78. Jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kan bagimu yang haram, bagi kita halal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Tuhan sudah tahu karakter kalian mungkin adalah omnipora. Tuhan sayang sama kalian. Makanya Tuhan tidak membatasi kalian. Dengar dulu. Makan Jangan suka apapun menang sendiri, kalian makanya. boleh. Ada nggak kasih Tuhan kesempatan kita mengharamkan ngomong. babi untuk Kristen? Pertanyaan saya. Kesempatan, nggak kasih kesempatan dulu kita Iya. ngomong. Saya bertanya, habis itu Anda ngomong. Ada nggak Oke, perintah Tuhan agar orang Kristen jangan makan babi? Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Berarti perintah jangan makan babi hanya kepada umatnya, umat Yahudi dan umat Islam, betul? Betul. Kenapa Kristen tidak dikasih haram babi? Karena bagi setiap yang hidup di muka bumi ini yang itu berhak manusia berhak menguasai. Apakah Tuhan mengharamkan babi kepada iblis? Hai iblis, jangan makan babi. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Adakah Tuhan mengajarkan hei Kristen jangan makan babi? Nggak ada. Berarti iblis dan Kristen sama, nggak haram babi. Beda. Beda. Kalau Yahudi, Islam jangan makan babi. Iblis dan Kristen ada nggak larangan jangan makan babi? Bagaimana sama unta? Kalau unta makan, Unta itu larangan untuk Yahudi. boleh unta. Tapi diharamkan. Itu untuk Yahudi kan? Itu kan untuk Yahudi.
Ya, Sekarang kami Anda bukan tadi Yahudi. bilang kan Israel. Ya, Loh, kami bukan masalah. Yahudi. Anda Kami bukan masalah kan- Yahudi. Kami bukan Tapi Yahudi. keturunanmu mana? Keturunanmu dari mana? Kami asal bukan usul dari Yahudi. Kami umat Islam. Islam lahir dari kapan? Islam lahir dari abad Abad keberapa? Abad Abad ke-7. keberapa dulu? Abad ke-7. Ya, tahu. Nah, terus? Benar kan abad ke-7. Berarti Iya, terus. kamu mendoktrin masalah itu, kamu doktrin. Kamu Kok ambil doktrin? dari sini kitab-kitab sebelumnya. Kamu Mana nggak percaya? Kitab saya Kamu nggak percaya Al-Quran. kitab-kitab sebelumnya bahwa Kitab yang saya menyatakan Al-Quran. itu antara harap atau Bukan- apanya itu bukan awalnya itu kamu percaya. Bukan itu. Sekarang kenapa Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen? Karena Sekarang. disayang, karena Kristen disayang, atau karena Kristen dianggap pembangkang, tidak akan mau mendengarkan meskipun dikasih perintah. Ayo, Tuhan satu mereka rubah menjadi 3. Ibadah Sabat atau Jumat mereka lari ke Minggu. Yesus utusan Tuhan mereka katakan Tuhan itu sendiri. Perintah sunat mereka tidak bersunat. Percuma saja Tuhan memberi firman kepada kalian, kalian tidak akan pernah dengar. Begitu juga Tuhan tidak memberikan firman kepada iblis. Percuma saja Tuhan kasih iblis firman, iblis tidak akan tunduk. Orang Yahudi disuruh menyembah satu Tuhan, orang Islam satu Tuhan. Orang Yahudi disuruh bersunat, orang Islam bersunat. Orang Yahudi dilarang jangan makan babi, kami tidak makan babi. Kristen kenapa nggak dikasih hukum? Kok Kristen dianggap anak tiri? Jangankan hukum, nabi pun tidak ada dikasih kepada orang-orang Kristen. Kami Nabi Muhammad. Orang Yahudi Nabi Musa, Nabi Isa, Yesus. Nah, Kristen nabinya siapa? Ada. Tuhan tidak menganggap kalian. Kalian punya kitab hanya mengambil terjemahan dari kitab Yahudi dan mengambil surat-surat yang ditulis-tulis oleh orang-orang yang bukan nabi. Jadi solusinya buat kalian hanya ikut Nabi Muhammad supaya kalian punya nabi. Begitu. Jadi kuncinya jangan Anda itu terjebak oleh tema saya. Siapa yang menghalalkan babi? Tak ada. Kristen itu memang dari sononya tidak ada perintah kepada Kristen haram babi. Itu hanya berlaku kepada umat pilihan. Yahudi, Islam. Kristen gak ada hukum haram babi. Kristen mau ngapain dengan babi aja silakan aja. Itu fakta. Jangan sakit hati kalau udah disampaikan begitu. Nah, oke, selamat siang, Bang. Siang. Masih tentang Lagi masak, babi Pak? kah ini apa yang lain? Enggak, ini bahasannya, Bang. Masih bahas tentang makanan apa-apa? Iya, ini siapa yang menghalalkan babi? Ini Yang sudah asal. menghalalkan tentu di perjanjian lama kan kita udah tahu tadi, Juma juga udah pasti Nah, tahu ada lah enggak? itu. Oke. Ada enggak perintah haram babi untuk orang-orang Kristen? Ya karena kita merujuk dari perjanjian lama tentu ada, tapi tertulis di perjanjian lama. Ya itu kan untuk Yahudi, abangku. Itu untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Betul sekali, karena memang keselamatan itu dan Nabi terdahulu juga memang dari Yahudi semua, kita harus akui. Berarti tidak ada yang mengharamkan babi. Tuhan tidak mengharamkan babi untuk Kristen, betul? Ya tentu kalau kita dari sejarahnya berangkat dari perjanjian lama, ya Itu tentu kitabnya iya. Yahudi, abang. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa Iya, Kristen harus iya. ke situ? Omongan Itu kan kita hanya kan sama. Ya, memang kita kan sesuai Alkitab yang kita pegang karena ada perjanjian lama, perjanjian baru. Lah, itu kan perintah Tuhan untuk kaumnya Bani Israel saja, anak-anak Yakub, bukan untuk Kristen. Jadi tidak ada perintah haramnya babi untuk Kristen Katolik.
Protestan dan seterusnya, nggak ada, betul? Betul. Nah, saya tanya, kalau untuk Terus Muslim masalah babi ada juga tertulis langsung di Quran haram gitu. ada haram, tidak boleh makan babi. Al-Quran Apa ada. aja itu? Ya, Dilarang apa aja makan, makan haram. dilarang makan babi dan binatang-binatang yang disembeli bukan atas nama Allah. Tidak boleh di Islam. Dilarang makan darah, dilarang makan bangkai. Begitu, Abah. Iya, Nah, itu itu kan kalau di perjanjian berlama kan tentu yang itu berkuku kitabnya belah apa aja Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Iya, Bang. tapi Sekarang masuk Kristen juga ke saudara kita, kitab suci saudara kita Muslim masuk juga masalah babi, oh masalah unta enggak, itu berkuku. beda hukumnya kepada kami, beda hukumnya. Kami tidak mengikuti Hukumnya apa hukum kan? yang ada Haram kan? di kitab perjanjian lama, bukan kami anut. Bukan, kami Al-Quran. Beda, Bang, beda. Sekarang ada enggak hukum haram halal makanan untuk Kristen dari Tuhan? Ada enggak? Dan saya bilang kan tadi kalau kita berbicara Kristen itu di Yahudi karena memang Kenapa keselamatan. masuk ke itu, ke Yahudi? Nah, yang jadi Kan pertanyaan, yang saya tanya kan jadi Kristen. pertanyaan. Berarti Iya. abangku, maaf nih, berarti di Kristen tidak pernah Tuhan memberikan hukum, aturan. Betul? Ya ada dong, namanya hukum Taurat. Mana, kan kita mana, juga mana? memang setiap Nabi setiap mana ibadah yang kita kan diutus baca untuk hukum orang Taurat. Kristen? Nabi mana? Yang diutus untuk orang Kristen itu nabi yang mana? Siapa nabinya orang Ya Kristen? kita kan semua di perjanjian lama, di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru ada, maksud saya. Itu Jadi kita nabinya berdasarkan- orang Yahudi, abangku. Ya tapi kan sama. Kalian Apa saudara- samanya? enggak, saya tanya dulu, Pak Juma, Nabi-nabi- Pak Juma, nabi-nabi terdahulu tetap juga dia ada di sejarahnya apa dipercaya enggak sama saudara Muslim? Kan Kami gitu aja. percaya nabi itu diutus kepada kaum Bani Israel, bukan Betul. untuk kami. Nah, sekarang Kristen, nabi itu juga adalah nabi Israel. Nabinya Kristen siapa? Enggak Maksudnya ada. nabinya Kristen siapa? Enggak ada. Tuhan Ya, tidak tentu pernah kami. memberikan Tuhan tidak pernah memberikan perintah aturan main kepada yang beragama Kristen. Nabi-nabi turun Sebenarnya dengan ajarannya untuk kaumnya Bani Israel. Jelas itu, Bang. tapi kedatangan Yesus, masalah kedatangan Yesus ke dunia setelah dia mengajar udah dewasa lah, maksud saya tahu kan ayatnya ada yang haram Yesus itu untuk bukan kaumnya soal Bani Israel. Yesus untuk Israel. Iya, iya tapi kan Nah, kita bukan untuk kan pengikut Kristen, Yesus. Bang. Itu pengakuan Kristen sendiri. Bukan Itu cuma pengakuan sama tindakannya memang kita pengikut. Sekarang mana aturan yang Yesus berikan untuk orang-orang non-Yahudi? Yang mana? Ada? Tidak ada. Kalian itu tidak pernah dianggap oleh Tuhan. Kalau di Tidak pernah perjanjian lama dianggap. itu kan tentang aturan, kita udah paham semua tentang hukum Itu Taurat untuk soal agama makanan. Yahudi. Sekarang untuk Betul. Kristen ada enggak? Ada enggak aturan untuk Kristen? Ya kita pokok Yesus gitu kan, kita kan berarti kan Iya, sebagai pengikut Yesus tentu pun hanya mengikuti untuk bangsanya ajaran dan Israel. Bangsanya Israel, Yesus. Tapi Kristen siapa yang diutus untuk Kristen? Tentu Yesus dong, kan dia Yesus utusan, untuk dia nabi. kaumnya Bani Israel, Paman. Oh itu betul, kita harus akui dan tertulis keselamatan datang dari bangsa Israel. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang diutus untuk Kristen memberikan aturan? Babi tidak haram, sunat tidak boleh, ibadahnya minggu, menyembahnya Yesus, tempat ibadahnya gereja, hari ibadahnya minggu. Itu nabi siapa itu? Siapa yang mengutusnya? Kalau ada yang kayak gitu ngomong
ngomong kayak gitu kita nggak percaya. Kita lihat dari segi tindakannya dong. Makanya kita jadi pengikut Yesus, Kristen disebut. Kalau langsung mengaku Yesus, Yesus pengikutnya Yahudi, Bang. betul. Nah, Yesus sekarang juga kalian sunat, bukan Yahudi. apa segala macam. Mengikuti tradisi Yahudi. Kan memang berarti kita cuman dari tadi udah ikut- ngaku ya. Berarti cuma ikut-ikutan doang. Ya kita ikuti. Kayak kita lah ya. Berarti Cuma, kesimpulannya, berarti Ya, kita ikutin kesimpulannya apa? narasinya. Iya, berarti kesimpulannya babi haram untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Tidak ada larangan babi haram kepada di luar dua kelompok ini. Betul? Betul? Iya, kalau tapi kita berdasarkan kan saya bilang tadi kita perjanjian lama. Berarti Kita kan ini Tuhan kan hanya mengikut pencipta. sejarah Bang Juma. Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi tidak menganggap kalian. Karena Nah, tidak ada gini, maksud tidak saya ada ngikutin aturan narasinya Tuhan yang kalian. datang kepada kalian, saudaraku. Kalian hanya ikut-ikutan gitu ya. Enggak, kita jujur dulu. Kita setiap narasi Bang Iya. Juma, ya memang kalau benar ya benar. Kalian hanya ikut-ikutan gini. Iya, Mungkin betul. Bang Juma kan tahu di tanah Batak itu belum kenal agama dulu. Ini ngikutin nalarnya ikut-ikutan. Hanya menyembah apa aja lah, nenek moyangnya, apanya, kayu, tergantung apalah Tuhannya. Datanglah misionaris kan, no mention. Pasti tahu Bang Juma kalau benar mendalami Kristen sejarah ya. Iya Nah, tahu. datanglah no mention, menyebarkan Injil Yesus. Itu kan di beberapa kali mau dibunuh dan akhirnya terbunuh juga. Jadi benar. Setelah diberitakan kita ngikuti, karena kita ngikutin apa? Karena melihat karakter Yesus kan gitu. Betul itu. Kalau saya akui ya betul. Nenek moyang kita ngikut dari misionaris dari Jerman, no mention itu ke tanah Batak. Beberapa kali mau dibunuh kan. Itu maksud saya gitu. Ya saya ikuti nalarnya. Tapi kalau soal makanan kita bahas terlalu dalam, ya tentu ya emang manusia nggak ada yang sempurna selain manusia Yesus. Masalah dilarang berbohong juga, dilarang mengucapkan saksi dusta. Waduh, kita ini dilarang mengucapkan Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Demi setiap hari manusia yang udah bohong demi Allah katanya itu banyak, Bang Juma. Jadi Iya. kalau tentang makanan, Yesus sudah jelas menyebut yang haram bukan soal tentang apa yang masuk dari mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Itulah dasar kami. Siapa yang doyan babi makan saja. Percuma Tapi aja, kadang percuma Bang. Percuma Anda mengambil yang kayak gitu. Toh tidak ada babi haram untuk Kristen. Dari sanonya memang tidak pernah Tuhan memberi aturan kepada Kristen, Katolik, Protestan atau Advent atau apapun itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah memberikan perintah atau larangan kepada orang Kristen. Tidak pernah mengutus nabi kepada orang Kristen. Yang diutus hanya Yesus kepada kaumnya Bani Israel dengan seperangkap aturan-aturan untuk Bani Israel. Kristen biar itu dianggap benar paten. sekali. Nah, ya Itu sudah. benar sekali. Sudah. Berarti tidak ada Karena yang gini, menghalalkan babi, enggak ada. kita juga- Memang babi sudah halal dari sononya untuk Kristen. Tidak terlibat di dalam Jadi gini, haramnya Bang kepada Juma. Bani Israel. Gitu, Bang. Saya juga sebagai Kristen ya, pengikut Yesus, kadang saya mikir, alangkah luar biasa bahagianya orang Israel ini. Keselamatan harus datangnya dari situ, dari nabi-nabi. Segitu banyak negara gitu loh. Kadang kita mikir gitu, benar. Benar, itu udah benar. Kenapa harus ke Israel gitu lah. Tapi itu pilihan Allah kan gitu. Pilihan Allah harus memilih lahirnya datangnya keselamatan itu dari bangsa Israel. Ya tentu kita negara-negara lain. Kita tadinya belum beragama. Yang saya bilang tadi, misionaris datang mengabarkan Injil. Orang tua kita, nenek moyang kita sama sekali nggak kenal agama, berhala. Mulai ada ini apa sih sembah contohnya. Jadi ya kita termasuk kan ya beruntung kita mengikuti kan gitu dapat. Walaupun keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Ya, tidak ada aturan haram halal kepada Kristen dari Tuhan. Itu intinya. Betul? Cuma nebeng Untuk Israel. Kristen. Ya setelah kedatangan Yesus hanya yang tadi
bukan soal makanan. Maksudnya kata-kata kotor, menghina itu lebih parah. Karena Iya. apa? Soal makanan akan keluar, kita buang. Iya, gitu. tapi itu Kalau pun dari mulut, aturan itu tidak untuk Kristen juga. Nggak ada, intinya orang-orang Kristen tidak ada aturan haram babi, halal babi, nggak ada aturan itu. tapi membenarkan enggak Juma kalau saya bilang yang lebih parah yang keluar dari mulut, misalkan saya atau sebaliknya Bang Juma menyakiti saya dengan kata-kata sampai menghina orang Iya. tua, jauh lebih sakit kan? Iya, Daripada betul itu, Juma makan, betul. kita sepakat lah Betul itu. itu. Jangan kita pura-pura. Iya. Iya, Ya kan betul bagus itu, ajarannya. betul. Ya, Teri. Iya, betul. Nah gini baru mantap. Memang kalau saya naik ke saudara apolog kita Muslim, adem semua mau si. Hanya satu yang nggak bisa saya hadapi, si Ripa sama si Hesti. Bang Juma langsung barbar terus, padahal kita udah enak gini ya, enak kan itu sebenarnya. Iya, Bang, Di iya, TikTok ini hanya gini-gini, kalau ketemu sebenarnya kayak saya tinggal di Jawa Barat, alangkah baik-baiknya ini suku Sunda semua di sini. Itu Siap, plat siap. saya itu saya bawa orang pengajian lagi saya contoh mobilnya Mazmur. Oke, Bang. Saya mau ibadah dulu, Bang. Makasih banyak ya. Ya, oke. Makasih ya. Oke, sip. Salam kenal saudaraku Mazmur. Nanti naik lagi ke sini, Abang. Makasih. Siap. Oke, teman-teman sekalian, kita mau asar nih. Gimana nih? Kita tunggu teman kita yang mau naik, moderatornya kok nggak ada nih. Moderator pada kemana ini? Aku mau sholat asar dulu. Ayo, sementara yang minta permintaan dari saudara kita Kristen mau membahas tentang babi masih ada banyak. Gimana? Sayang kalau ditutup komalnya. Mana ini? Halo, moderator Islam, naik dulu. Naon? Hah? Oh, lomba azan. Oh, alamak. Lomba azan? Kenapa saya nggak dipanggil? 15, 17. Makasih udah di prank. Pantasan tadi kok ini kan jam 2, apa HP saya rusak? Di sini baru jam 2 lewat sekian kok sudah mulai azan, tapi azannya kok panjang kali. Ada pula azan kayak azan Bugis, awe puang. Moderator udah pada tidur ini moderatornya. Kita naikkan lagi saudara kita yang sedikit agak paham Bible. Jangan yang ngeyel, tapi naik. Ya adanya moderatornya di bawah. Nakal juga. Siapa itu tadi yang menaikkan, teman-teman? Siapa yang menaikkan beliau ini? Halo, semangat siang. Iya. Selamat siang. Siang. Buka kameranya, Bang. Oh, buka Silakan. kamera nggak apa-apa. Boleh. Wow, sudah siap dengan segala persenjataan ninja kita ini. Dari mana, Ya. Katolik atau Protestan? Saya nggak mengikuti apa ya. Saya nggak usah pakai denom lah. Saya nggak bicara tentang denom gitu loh. Gitu. Jadi saya Kristen. Yang penting saya Kristen. Saya bukan bicara tentang denom ya. Oke. Ini kan siapa yang menghalalkan babi kan? Ya. Oke. Yang menghalalkan babi itu ya Tuhan itu sendiri. Di mana? Di mana? Betul. Kalau ya oke, kamu buka di dalam Markus 7 ayat 19. Itu keterangannya kan Markus yang punya keterangan, bukan Yesus. Dengan Semua demikian, penulis semua kitab itu kan manusia. Kayak Ya, Taurat itu itu- penulisnya Musa. oke, baik. Apakah kamu baik. gara-gara imamat itu kan tulisan Musa juga? Oke, baik. Sekarang begini. Jangan gitu dong. Kalau kita diskusi itu jangan siapa penulisnya, jangan ke anak-anak. Sedangkan nanti saya Oke. buka nanti sama kamu. Dari surah Al-Fatihah sampai Anas itu penulisnya itu Muhammad gitu loh. Oke. Sekarang ketika dia menghalalkan menurut saudara, itu dihalalkan untuk siapa? Untuk siapa? Dibaca dulu, bro. Ya, itu dihalalkan untuk siapa? Ya untuk manusia dong. Manusia mana?
Nah, untuk manusia. Menjelaskan Dia di sini. siapa Di sini kan manusianya? dibilang, oke. Kan Yesus kan mengatakan, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu Iya, dibuang itu- di jamban. Dengan Iya, demikian oke. ia menyatakan semua makanan itu halal. Oke. Halal nggak semua makanan? Halal untuk Di dalam- siapa? Oke. Pengikut Isa. Pengikut Iya, Yesus. siapa sorry. pengikutnya yang menghalalkan babi? Pengikut Yesus itu Siapa? kami. Orang Kristen. Oh, Pengikut berarti oke, Kristen. oke. Berarti Yesus menghalalkan untuk Kristen. Isa pun juga membatalkan hukum Taurat. Nah, bro. sekarang di mana perintah haram babi untuk Kristen sebelumnya? Apa? Apa? Apa kau bilang? Di mana babi itu haram sebelumnya untuk Kristen? Di mana? Enggak ada. Dalil. Orang Kristen itu belum muncul itu sebelum datangnya Kristus. Nah, terus kenapa dihalalkan kalau memang tak ada haram untuk Karena Kristen ada tuh, Yul? Kristus lah, Yesus itulah jadi ada Kristen, bro. Nah, sekarang Kristus. sekarang yang Sabar. sekarang yang menjadi orang Kristen itu Jadi begini. sekarang yang menjadi orang Kristen itu kan orang Roma Katolik Yunani. Sekarang orang-orang ini menghalalkan babi. Memang pernah haram untuk orang Roma Katolik Yunani? Pernah. Lah. Babi itu pernah diharamkan. Katanya Yesus itu semua makanan itu jadi halal, bro. Saya Ya. tanya, memang pernah babi makanya itu kamu- haram? Ya makanya dulu, bentar dulu, Memang sabar. pernah babi itu haram untuk orang Roma Yunani? Pernah? Lah pernah. Di mana dalilnya firman Pernah. Tuhan haram untuk Roma Yunani? Di mana? Pernah. Di mana? Di mana? Pernah. Di mana babi haram Orang-orang untuk Roma Yunani? itu, bro, ada juga orang-orang Yahudinya situ. Saya tidak tanya Dulu. Yahudi. Ya, bentar dulu, Orang sabar Roma dulu. Yunani yang kutanya, kapan Tuhan mengharamkan babi kepada mereka? Kapan? Jangan bicara tentang Roma Yunani. Lah, jangan. Kristen Diskusinya itu itu gini, bro. Katolik, Roma, Bentar Protestan dulu, bro. itu. Kapan Kristen babi mula-mula itu haram dari untuk Yerusalem, Roma bro. Yunani? Yerusalem, bro. Itu orang Kapan? kali itu disebutkan Kapan di Tuhan Antioquia. mengharamkan Di Antioquia itu, babi bro, bukan untuk di orang Roma Yunani? Aduh, sekarang saya tanya, bro. Isa membatalkan hukum Taurat nggak, bro? Kapan Tuhan mengharamkan Jawab dulu babi lah. untuk Ya, jawab orang dulu. Roma Yunani? Itu Ya, kapan? Bisa aja membatalkan hukum Tauratnya. Nggak Ya, ada urusannya masuk babi itu. Coba Yang kamu saya buka dalam tanya, tafsir jalan lain, bro. yang saya tanya, kapan Tuhan mengharamkan babi untuk Katolik Coba dan kamu dulu Kristen buka dulu Protestan? surat 50, Ali Imran 50, bro. Ya, Isa surah Ali Imran, menghalalkan Ali 50. sebagian yang Isa itu diharamkan. membatalkan hukum Taurat. Untuk siapa? Kenapa Isa itu membatalkan hukum Taurat? Untuk siapa Isa membatalkan? Untuk siapa? Ya, untuk pengikutnya, Pengikutnya. Orang Roma atau Yunani? Lah, sekarang di situ orang nggak ada dibicarakan tentang orang bro. Situ pengikut dia. Nabi Isa Situ nggak pengikutnya itu Bani membicarakan Israel. tentang apanya, Wa iz orang qala Romawi, orang Isa Yahudi. bin Maryam, Ya iya, berarti dibatalkan nggak hukum Taurat? Israel, Dibatalkan nggak hukum Taurat? Inni Rasulullah Macet nggak? ilaikum. Itulah. Justru gini, bro. Kalau Oke, Nabi kita kasih Isa data ya, menghalalkan teman-teman ya. Di sini sebagian dikatakan, dari dan sebagai Taurat, seorang yang membenarkan Taurat itu yang datang untuk sebelumku, kaumnya dan Bani agar aku menghalalkan Israel. bagimu, ya. Sebagian dari Pertanyaan Ya udah, orang saya, Israel boleh makan daging sejak babi. kapan babi haram untuk Roma orang Yunani? Israel, Itu pertanyaan Isa boleh makan saya. daging babi nggak? Adek, Jawab. pertanyaan saya, sejak kapan babi haram Jawab untuk dulu, Roma Orang Yunani? Israel yang Sehingga pengikutnya Isa, itu boleh makan daging babi nggak dalam surah di mute dulu, Al-Imran di mute dulu, 50? host, di mute dulu. Dengarkan saya, dengar. Sejak kapan Tuhan pencipta langit dan bumi mengharamkan babi untuk Roma Yunani sehingga Roma Yunani harus dulu, bro. diam sedikit lagi Jawab dulu, sehingga diam sehingga kalian orang di luar Yahudi itu
harus mengambil data. Yesus sudah menghalalkan loh. Yesus sudah mengatakan bukan yang masuk yang mengharamkan, tapi yang keluar. Emang sejak kapan babi itu haram untuk kamu? Kapan? Isa membatalkan Kapan? hukum Taurat nggak, bro? Untuk kaumnya Isa Bani membatalkan Israel. hukum Taurat nggak? Untuk kaumnya Bani Israel. Betul? Iya, untuk Iya, membatalkan sudah. Taurat itu untuk mengikuti Sudah. dia, kan? Itu sudah tak ada masalah. Sekarang yang jadi pertanyaan, sejak Ya, kapan itu babi kan itu haram Isa untuk dan kalian? Yesus Kristus. Sejak Jadi kapan lagi babi haram dimasalahkan, untuk kalian? bro. Sejak kapan? Astagfirullahaladzim, Sejak bro. kapan? Sejak kapan babi haram untuk kalian? Nggak ada. Oke. Udah? Nyerah? Nyerah. Oke, nggak ada ya. Anda ke bawah lagi. Bro, Dengarkan. benar nggak? Host jangan dinaikkan Benar dulu. nggak? Saya Isa jelaskan membatalkan dulu hukum sedikit. Taurat. Kita berbicara ilmu mantik dulu, ilmu mantik. Sebelum kita asar. Jadi perintah haramnya babi datang kepada Nabi Musa dan kaumnya. Lalu setelah itu Tuhan tidak pernah mengharamkan babi kepada orang Roma, orang Athena, tidak pernah. Lalu Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, kembali mengharamkan babi kepada kaumnya Nabi Muhammad. Jelas itu kan? Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Israel, Tuhan mengharamkan babi untuk Bani Ismail. Dua keturunan yang mendapatkan titah haram babi. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Oke? Dan juga Al-Ma'idah ayat 3. Begitu juga Ulangan 14 nomor 8, Ibnu Ahmad 11 nomor 7 dan nomor 8. Haram babi. Sekarang orang-orang Kristen tidak ada perintah kepada mereka haram babi, sehingga mereka butuh Yesus untuk datang menghalalkan. Aduh, Yesus kok lama kali turunnya. Cepatlah turun Yesus. Kami sudah nggak tahan ini. Kami sudah mau makan babi. Kami butuh kamu Yesus. Turunlah segera. Dan setelah kamu turun, segeralah kau mati. Supaya kami bisa makan babi. Pret! Emang kapan kalian itu diharamkan babi? Kapan? Kapan ada perintah Tuhan kepada kalian makan babi itu haram? Yesus, turunlah segera. Perutku sudah rindu dengan kokok. Cepatlah turun Yesus. Oh orang-orang Yahudi, salibkanlah cepat Yesus, karena kami sudah pingin makan babi. Memang untuk apa? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Emang pernah haram untuk kamu? Pernah? Pernah rupanya? Dengan demikian dia sudah menghalalkan segalanya. Dia berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Dengan demikian, hore, kami bisa makan babi dong. Memang kapan babi haram untuk kalian? Kapan? Mana dalilnya babi haram untuk orang Katolik? Mana? Mana dalilnya babi haram untuk orang Protestan? Mana? Lah memang gak ada, kalian aja sibuk sendiri. Tidak pernah ada pengharaman babi untuk orang Romawi, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda. Gak ada, mana dalilnya? Di kitab mana itu tertulis? Tiba-tiba saja kau ambil kitabnya Yahudi, kau tempel dengan kitab lo, lalu kau bilang, di situ sudah halal babi, makanya kami sekarang boleh makan babi dan tidak boleh dilarang menjual babi karena sudah halal. Memang kapan babi itu haram samamu? Kapan? Di mana babi itu haram untuk lo?
Emang ada sosokan? Jangan lagi kau mau diatur tentang makan makanan. Jangan lagi kau mau diatur tentang minum minuman. Memang sejak kapan kau orang Roma Yunani itu dilarang makan ini makan itu? Ada perintahnya. Nih mericik tember jahe, nggak ada. Sahabatku bintang barakallah. Asalang generasi. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi jangan sok cantik. Kami udah bisa makan babi loh. Kenapa? Karena Yesus sudah menghalalkan. Yesus sudah mati disalib untuk ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk terlarang. Memang pernah babi itu haram untuk kalian sampai kalian harus, aduh kapan ya Yesus mati disalib? Kenapa? Kami sudah rindu ingin makan capcay babi. Kami sudah rindu ingin makan babi kecap. Cepatlah Yesus salib supaya kau bebaskan kami biar kami bisa makan. Sok sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Haramnya babi bukan untuk kalian. Kalian mau makan babi kek sebelum Yesus disalib atau setelah Yesus disalib, tak ada pengaruhnya. Tak ada pengaruhnya. Yesus disalib, tidak disalib. Yesus disalib, tidak disalib. Kalian mah bebas, pas. Mau ngapain aja. Tidak ada. Tuhan pernah berfirman kepada orang Roma Yunani, hai orang-orang Yunani, janganlah engkau makan babi karena itu haram bagi. Mana ada. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Kalau Yesus datang menghalalkan babi, halal untuk yang haram, halal untuk yang telah diharamkan untuknya. Siapa itu? Bani Israel. Cahayu. Kalian pengikut bangsa Romawi Yunani, bukan bangsa Yahudi. Apa pula kau sibuk-sibuk? Sibuk kali dia. Aku ini kami sudah tidak haram lagi babi. Emang sejak kapan haram? Di mana itu ada haramnya babi untuk orang-orang Kristen? Tak ada kan? Nah, jangan sibuk sendiri. Itulah yang dikatakan Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kami umat Islam berlindung kepada Allah agar Allah memberikan kami jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang dimurkai. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Yahudi dimurkai. Kenapa? Karena ada aturan main, mereka tidak lakukan. Marah Tuhan, murka Tuhan. Yang sesat, tidak ada aturan kepadanya, mereka bikin sendiri. Saya kira begitu sementara, karena ini kayaknya aslinya deh. Udah jam 15.17. Silakan sahabat Islam moderator naik dulu dong. Jangan kayak gitu dong, saya jangan dikerjain dong. Naik dulu. Weh moderator satu orang aja naik dulu weh. Bosku, adakah? Jangan nakal ya kalian, aku mau sholat loh. Apa ini? Kemana orang-orang ini? Anak-anak api naik dulu. Please, sampaikan kepada mereka, Bang Suma butuh moderator satu orang. Please, yang lagi live siapa? Aku mau sholat